Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, admin awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dijabah, agar pembunuh almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Terbaru soal kasus pembunuhan di Subang, nasib Danu di ujung tanduk. Kuasa hukum Danu malah mengakui begini. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus diburu tersangka Algojo dan eksekutor penghilang nyawa sadis Amel, Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Penyidik terus melakukan berbagai rangkaian penyelidikan guna menangkap pelakunya, yang paling sering dan sudah menjadi bukti ilmiah hasil DNA adalah soal puntung rokok. Puntung rokok Muhammad Ramdhanu alias Danu menjadi sorotan tajam dari berbagai analisa yang dilontarkan seperti dosen Universitas Chulalongkorn Thailand, Anjas Asmara dalam kanal YouTube Anjas di Thailand. Puntung rokok tersebut telah diteliti dan sudah didapat data secara ilmiah oleh Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri. Umur, profil dan siapa perokok sudah didapat dan kini datanya sudah ada. Danu yang merupakan perokok berat paling disebut-sebut soal puntung rokok karena puntung rokok tersebut menjadi petunjuk siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Memang saat itu banyak sekali puntung rokok karena sering kali banyak orang hilir mudik mengingat rumah itu juga dijadikan kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Namun sebenarnya meski banyak tapi fakta yang paling sering diperiksa adalah Danu. Namun itu pun belum tentu siapa tersangkanya karena yang menentukan adalah penyidik kepolisian. Ahli forensik Dr. Sumi Hastri yang menangani kasus Subang menyebut bahwa dari puntung rokok bisa ditemukan sidik jari dan DNA juga bisa menunjukkan profil perokok dan waktu kapan merokok. Dan ini sebetulnya sudah didapat dan dikantongi penyidik yang menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah puntung rokok Danu. Karena yang sering muncul soal puntung rokok itu Danu sehingga banyak tuduhan miring tentang pelaku, seolah mengarang ke Danu. Namun kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan memberikan klarifikasi soal puntung rokok tersebut. Seperti diungkapkan Ahmad Taufan dalam kanal YouTube Heri Susanto yang tayang Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021 malam dengan judul, Puntung Rokok Danu Jadi Barbuk. Dijelaskan kuasa hukum Danu, pada saat itu diakui Danu datang ke rumah tempat kejadian perkara di Ciseti pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Diakui memang saat itu Danu merokok di rumah TKP dan puntung rokok disimpan di asbak. Sehari kemudian atau tanggal 16 Agustus tahun 2021, Danu juga datang ke TKP tetapi merokok di luar rumah. Memang diakui Ahmad Taufan salah satu puntung rokok yang ditemukan penyidik adalah milik Danu, tapi menurutnya puntung rokok Danu yang ditemukan penyidik itu bukan pada saat pembunuhan Subang. Nah justru yang paling krusial, menurut Ahmad Taufan soal keterangan saksi di TKP pukul 12 malam saat pembunuhan terjadi hingga pukul 8 pagi harinya tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pernyataan Ahmad Taufan jauh berbeda dengan keterangan penasehat hukum Yosef Hidayat atau dikenal Yosef Subang, Rohman Hidayat bahwa saat tanggal 17 Agustus tahun 2021 sebelum Yosef akan pergi ke rumah istri mudanya Mimin, tidak melihat adanya puntung rokok di asbak. Bahkan secara detail Yosef menyebut bahwa ada dua asbak di rumah TKP yakni asbak terbuat dari tanah liat dan satu lagi dari aluminium. Namun pada saat itu tidak terlihat adanya puntung rokok. Tentu saja keterangan ini bisa saja menjadi puntung rokok itu ada ketika pembunuhan itu terjadi. Namun milik belum jelas siapa pemilik puntung rokok tersebut dan itu hasilnya sudah ada di Puslap 4 Polri dan sudah ada di tangan penyidik. Seperti diketahui sudah hampir 4 bulan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini belum terungkap. Amel bersama Tuti mayatnya saat itu ditemukan bertumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah TKP Kampung Ciseti Kecamatan Jalan Cagak Subang. Pertama yang menemukan adalah Yosef pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi, Yosef mengira Amel dan Tuti diculik namun setelah datang bersama polisi ternyata sudah jadi mayat dan hingga kini kasusnya belum terungkap. Nah, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.